di pelajaran matematika kelas 7. Pada pertemuan lalu kita sudah membahas tentang himpunan. Masih ingat ya nak? Himpunan itu adalah kumpulan sesuatu yang terdefinisi dengan jelas. Ingat, himpunan identik dengan kumpulan. Kumpulan apa? Kumpulan yang terdefinisi dengan jelas. Ini kata kuncinya dari himpunan. Pada pertemuan lalu sudah kita bahas contoh dari himpunan. Yang pertama, kumpulan hewan berkaki 4. Kenapa bisa disebut dengan himpunan? Ini adalah kumpulan hewan berkaki 4. Jelas, hewan-hewan yang berkaki 4 itu bisa kita sebutkan anggotanya. Contohnya, anggotanya adalah kerbau, sapi, kemudian kuda, dan lain-lain. Nah, anggota dari yang berkaki 4 ini bisa kita sebutkan dengan jelas. Artinya dia terdefinisi dengan jelas, maka dikatakan adalah himpunan. Yang kedua, kumpulan bilangan ganjil. Bisa nggak kita sebutkan apa saja bilangan ganjil? Ya, bilangan ganjil itu bisa kita sebutkan 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Oke. Kita bisa menyebutkan anggotanya, artinya dia terdefinisi dengan jelas. Maka, kumpulan bilangan ganjil merupakan himpunan. Yang ketiga, kumpulan faktor dari 36. Bagaimana kita mencari faktor dari 36? Apakah kita bisa menyebutkan anggota-anggotanya? Ya, faktor dari 36 kita buat perkalian dulu. 1 kali 3, 6. 2 dikali 18. 3 dikali 12, 4 dikali 9, dan terakhir 6 dikali dengan 6. Jadi faktor dari 36 adalah, kita urutkan dari sini ya, 1, 2, 3, 4, lalu 6, 9, 12, 18, dan 36. Nah, ini kita bisa sebutkan anggota-anggotanya. Maka kumpulan faktor dari 36 merupakan himpunan. Oke, selanjutnya apa yang bukan himpunan? Yang bukan himpunan itu adalah sesuatu yang definisinya belum jelas. Contohnya, 1. Kumpulan siswa yang pintar. Oke, pintar itu nilainya relatif. Bagi si A, misalnya si C pintar. Menurut si A, si C pintar. Tapi menurut si B, si C itu biasa saja. Biasa saja karena si B ini lebih pintar dari C. Jadi nilainya relatif. Maka yang kumpulan siswa yang pintar ini tidak bisa kita sebut dengan himpunan. Karena definisi pintar itu menurut setiap orang itu berbeda-beda. Maka tidak bisa kita katakan himpunan. Yang kedua, yang bukan himpunan lagi adalah kumpulan siswa cantik. Nah, sama seperti contoh sebelumnya, menurut si A, si C itu cantik. Tapi menurut si B, si C itu biasa saja. Nah, karena cantik itu definisinya tidak jelas, menurut orang itu berbeda-beda dan relatif menurut orang. Ya, maka kumpulan siswa cantik tidak bisa kita sebutkan sebagai himpunan. Oke, sekarang paham ya perbedaan antara himpunan dan yang bukan himpunan. Selanjutnya, kemarin kita sudah memasuki tentang menyatakan himpunan. Ya, menyatakan himpunan dapat dinyatakan dengan berapa cara? 3 cara. Oke, yang pertama adalah dengan kata-kata atau sifat keanggotaannya. Sifat keanggotaannya. Yang kedua, dengan mendaftarkan anggotanya.
Yang ketiga adalah dengan notasi pembentuk himpunan. Oke. Dari ketiga ini kemarin sudah kita bahas bagaimana saja langkahnya. Ibu akan ulang sedikit. Oke, yang pertama adalah dengan kata-kata. Nah, dengan kata-kata atau dengan menggunakan sifat keanggotaan himpunan, ya. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya kita sebutkan. Contohnya, himpunan itu selalu dituliskan dengan huruf besar. Ingat ya, huruf besar lalu sama dengan. Baru kita awali dengan kurung kurawal. Itu cara penulisan himpunan. Nah, contohnya adalah nama hari yang diawali dengan huruf S. Nah, ini artinya kita menyatakan himpunan dengan sifat keanggotaannya. Nama hari yang diawali dengan huruf S. Nah, yang kedua, kita mendaftarkan himpunan dengan cara mendaftarkan anggota. Mendaftarkan anggotanya. Oke, dari himpunan yang di atas tadi, nama hari yang diawali dengan huruf S, kalau kita mendaftarkan anggotanya, kita tuliskan A sama dengan buka kurung kurawal. Kita sebutkan anggota-anggotanya yang diawali dengan huruf S, artinya Senin, Selasa, Sabtu. Nah, kalau yang ini, yang di atas ini yang Ibu kotakkan, itu adalah dengan menyatakan sifat keanggotaan himpunan. Yang bawah itu adalah dengan mendaftarkan anggotanya. Artinya anggotanya disebut Senin, Selasa, Sabtu. Paham ya? Oke, yang ketiga adalah notasi pembentuk himpunan. Di sini sudah ada himpunan yang dinyatakan dengan mendaftarkan anggota, yaitu 1, 3, 5, 7, 9. Oke, nah 1, 3, 5, 7, 9 itu termasuk bilangan apa? Anak-anak, iya, bilangan ganjil. Ini termasuk bilangan ganjil yang kurang dari 10. Ya, karena batasnya 9 ini ya bilangan ganjilnya 1, 3, 5, 7, 9. Nah, bagaimana kita membuatnya dalam notasi pembentuk himpunan? Notasi pembentuk himpunan nih, menuliskannya A sama dengan buka kurung kurawal ya, X ya, dimulai dari X kalau notasi pembentuk himpunan. X di mana, garis lurus ini dibaca di mana, X ya. Kan dia adalah bilangan ganjil yang kurang dari 10. Ini kita pakai. Kurang dari 10. Ya. X anggota, ini anggota, lambang anggota bilangan ganjil. Ya, kita harus tahu dulu dia ini termasuk bilangan apa? Ganjil. Bilangan ganjil yang bagaimana? Kurang dari 10. Maka dari informasi ini baru kita bisa menggunakan notasi pembentuk himpunan. X di mana, X karena dia kurang dari 10 jadi tandanya lebih kecil dari 10. X anggota, ini lambang anggota bilangan ganjil. Itu dengan notasi pembentuk himpunan. Oke, paham ya? Kita lanjutkan materi hari ini, yaitu tentang himpunan berhingga dan himpunan tak berhingga. Oke, selanjutnya kita masuk ke himpunan berhingga dan tak berhingga. Apa itu himpunan berhingga? Ya, himpunan berhingga adalah himpunan yang anggotanya terbatas. Ya, ini anggotanya terbatas. Sementara tak berhingga, ya, tak berhingga anggotanya itu tidak terbatas. Nah, beda ya, kalau berhingga dia terbatas. Kalau tak berhingga maka juga dia tidak terbatas. Dari kata-kata itu kalian harus memahami terlebih dahulu. Nah,
Apa contohnya dari himpunan berhingga dan himpunan tak berhingga? Nah, gampang sekali untuk kita menentukan himpunan berhingga dan himpunan tak berhingga. Contohnya himpunan berhingga adalah seperti contoh tadi. Yang pertama, contoh himpunan tak berhingga adalah himpunan bilangan ganjil kurang dari 10. Nah, anggota-anggotanya bilangan ganjil yang kurang dari 10 tadi apa saja? Ya, 1, 3, 5, 7, 9. Oke. Nah, ini kan anggotanya terbatas karena dia disebutkan kurang dari 10, maka dia termasuk himpunan berhingga. Nah, bagaimana kalau himpunan tidak berhingga atau tidak terbatas? Contohnya, dia cuma menyebutkan himpunan bilangan ganjil saja. Oke, bilangan ganjil. Apa saja bilangan ganjil? Bilangan ganjil dimulai 1, 3, 5, 7, 9. Bisa kita teruskan sampai tidak terbatas. Karena dia hanya menyebutkan bilangan ganjil saja. Maka dan seterusnya. Contoh himpunan ini ya, dan seterusnya dilambangi dengan titik 3. Himpunan ini termasuk himpunan tak berhingga. Bisa dipahami ya perbedaan dari himpunan berhingga dan himpunan tak berhingga. Oke, selanjutnya kita masuk ke himpunan kosong. Apa itu himpunan kosong? Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota. Ingat ya, kosong artinya dia tidak mempunyai anggota. Contohnya adalah, nih, 1. Himpunan nama hari yang dimulai dari huruf L. Adakah nama hari yang dimulai dari huruf L? Kita cek. Hari itu kan namanya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Adakah yang dimulai dari huruf L? Ya, tidak ada. Tidak ada, maka dia tidak mempunyai anggota. Maka jika himpunan itu tidak mempunyai anggota, kita bisa tuliskan dia seperti ini lambangnya. Ini artinya adalah himpunan kosong. Atau kalian bisa menuliskan A. Ya, ini sama saja artinya himpunan kosong. Artinya dia tidak mempunyai anggota. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah himpunan bilangan prima. Oke. Himpunan bilangan prima genap antara 5 sampai 10. Ada nggak bilangan prima yang genap dari 5 sampai 10? Kita lihat dulu ya. Bilangan prima yang antara 5 sampai 10 itu adalah 5, 7. Cuma itu saja bilangan prima antara 5 sampai 10. Ada nggak yang genapnya? Tidak ada. Tidak ada, maka dia tidak mempunyai anggota. Artinya tidak mempunyai anggota, maka dituliskan himpunan kosong. Paham ya apa yang dimaksud dengan himpunan kosong? Oke. Kalau sudah paham, selanjutnya kita akan masuk ke himpunan semesta. Oke, himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota. Himpunan yang memuat semua anggota himpunan yang dibicarakan. Nah, contohnya ada suatu himpunan B, katakanlah ayam, burung, lalu itik, dan angsa. Nah, ayam, burung, itik, dan angsa. Kita cari kesamaan dari
anggota-anggota himpunan ini. Apa kesamaan dari ayam, burung, itik, dan angsa? Nah, kesamaannya dia termasuk apa? Hewan berkaki dua. Contohnya ya, hewan berkaki dua. Apakah ayam, burung, itik, angsa termasuk hewan peliharaan? Iya, dia termasuk hewan peliharaan. Kesamaannya ya dari keempat ini. Lalu apakah ayam, burung, itik, angsa itu termasuk bangsa burung? Iya, sama-sama dia termasuk bangsa burung atau unggas ya. Nah, maka hewan berkaki dua, hewan peliharaan dan bangsa burung ini disebut dari semesta ya. Disebut dari semesta himpunan B. Nah, itu maksudnya. Bisa dipahami ya? Oke. Kita akan lanjutkan pada contoh lain. Selanjutnya 3, 5, 7. Nah, kita cari kesamaan dari 3, 5, 7. Apa kesamaannya? 3, 5, 7 merupakan bilangan ganjil. Ya, termasuk bilangan ganjil. Sama-sama bilangan ganjil ya anggotanya. Lalu 3, 5, 7 ini termasuk bilangan apa lagi? Termasuk bilangan prima. Ya. Lalu 3, 5, 7 ini termasuk bilangan apa? Bilangan asli, termasuk juga dia ya. Lalu termasuk bilangan apa? Bilangan caca. Nah, bilangan ganjil, bilangan prima, bilangan asli, bilangan caca itu termasuk semesta dari himpunan C. Paham ya? Artinya ketika kalian mencari semesta, kalian harus mencari kesamaan dari semua anggota yang disebutkan. Paham sampai sini? Oke, semesta itu disingkat dengan S. Ya. Oke, selanjutnya kita akan membuat diagram Venn. Ya, pada bahasan ini akan dipelajari cara untuk menyatakan suatu himpunan dengan gambar. Jadi, himpunan ini selain dengan kata-kata, dengan notasi pembentuk himpunan, dengan sifat keanggotaan, maka bisa dinyatakan dengan gambar yang dinamakan dengan diagram Venn. Oke. Diagram ini diperkenalkan pertama kali oleh John Venn ya. Kenapa namanya diagram Venn? Karena pertama kali diperkenalkan oleh John Venn, ahli matematika berkebangsaan Inggris yang hidup pada tahun 1834 atau 1834 sampai 1923. Oke, diagram Venn ini ya dibuat seperti kotak persegi panjang dengan semesta atau S itu kita tuliskan di pojok kiri atas. Oke, dan anggota-anggotanya disebar di dalam diagram ini. Oke. Setiap anggota himpunan ditunjukkan dengan sebuah nokta. Misalnya, nokta itu titik 1, 2, 3 ya. Setiap anggotanya diawali dengan nokta. Setiap himpunan yang terbuat di dalam himpunan semesta ditunjukkan oleh kurva tertutup sederhana. Ya, misalnya semestanya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian himpunan A adalah himpunan bilangan prima 2, 3, 5. Oke, maka kita tuliskan S di atas. 2, 3, 5 ini kita masukkan dalam suatu lingkaran. 2, 3, 5 gitu penulisannya. Nah, dari semesta kan ada yang belum termasuk nih. 2, 3, 5 tadi sudah masuk di dalam lingkaran. Nah, yang belum masuk 1 dengan 4. Di mana meletakkan 1 dengan 4? Maka 1 dengan 4 ditaruh di luar lingkaran. 1, 4. Begitu. Oke, bisa dipahami?
untuk penulisan diagram Venn. Nah, kita akan masuk ke contoh. Oke. Buatlah diagram Venn dari himpunan berikut. Semestanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Himpunan P-nya adalah 1, 3, 5, 7. Nah, ketika kalian ketemu diagram Venn seperti ini, kalian buat dulu persegi panjang, semestanya kalian tulis di atas. Karena cuma satu himpunan, yaitu himpunan P di sini, maka kita buat bulatannya hanya 1. Dan anggotanya 1, 3, 5, 7 kita masukkan ke dalam lingkaran. 1, 3, 5, 7. Oke, dari semesta yang sudah dituliskan adalah 1, 3, 5, 7. Maka yang belum 2, 4, 6, 8 kita buat di luar lingkaran. 2, 4, 6, oke, 8. Di mana saja? Ya, tidak ada ketentuan. Paham? Oke, berikutnya kita masuk contoh yang lain. Oke, selanjutnya contoh yang kedua. Masih dengan angka yang sama, tapi himpunan yang di sini sudah 2 himpunan ya. Buatlah diagram Venn dari himpunan berikut. Semestanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian himpunan P-nya 1, 3, 5, 7. Himpunan Q-nya 6, 7, 8. Maka diagram Venn-nya kan berbeda karena himpunannya 2. Kita lihat dulu ada kesamaan nggak dari kedua himpunan ini. 1, 3, 5, 7. 6, 7, 8. Tidak ada kesamaan, maka bentuknya adalah 1, 3, 5, 7, 6, 7, 8. Ada kesamaan ya, sama-sama 7. Maka bentuk diagramnya adalah saling terkait seperti ini. Oke. Nah, yang ini disebutkan himpunan P, yang di sini himpunan Q. Oke, yang sama adalah 7. Maka 7 adalah di sini kita tuliskan. Nah, ya, di antara P sama Q yang saling terpaut ini kesamaannya kita tuliskan 7. Lalu himpunan P-nya yang belum masuk 1, 3, 5, maka kita tuliskan di sini 1, 3, 5. Sementara himpunan Q-nya yang belum masuk 6 dengan 8. 6 kita tulis, 8 kita tulis. Bisa dipahami? Nah, lalu kan kita lihat 1, 3, 5, 7 tadi udah masuk. Lalu 6, 7, 8 udah masuk. Artinya anggota yang belum masuk adalah 2 dengan 4. Maka kita tuliskan di luar 2 dan 4. Bisa dipahami bagaimana cara menentukan himpunan dengan menggunakan diagram Venn? Mudah bukan, Nak? Silakan ditanyakan jika ada materi yang kalian tidak pahami itu di kolom komentar. Oke. Berikutnya kita akan masuk ke himpunan bagian. Oke. Untuk memahami pengertian himpunan bagian, perhatikan himpunan-himpunan berikut. Ibu punya contoh himpunan A, itu anggotanya A, B, C. Himpunan B, itu anggotanya A, B, C, D, E. Oke, dari kedua himpunan ini, ternyata setiap anggota A itu ada di anggota B. A ada di B, B ada di B, yang C di A, ada C di B. Tapi ada anggota B yang tidak ada di A. Ya, hanya maksudnya gini, semua anggota A itu ada di B. Artinya, jika semua anggota A ada di B, maka A merupakan himpunan bagian dari B. Karena semua anggota A ada di B. Dituliskan A himpunan bagian dari B. Ini artinya adalah himpunan bagian. Oke, bagaimana cara menyatakan dia pada diagram Venn? Nah, ini adalah semesta.
karena himpunan A adalah bagian dari B, kita buat dulu himpunan A. Himpunan A anggotanya adalah A kecil, B kecil, dan C kecil. Oke, karena A merupakan himpunan bagian dari B, ada kan anggota B yang tidak termasuk di A, artinya D dengan E. D dengan E kita tuliskan di luar. D dengan E. Nah, inilah menyatakan diagram Venn dari himpunan bagian. Jadi himpunan bagian itu kecilnya dari himpunan yang besar. Nah, lihat saja, jika setiap anggota itu masuk ke dalam himpunan lain, maka himpunan itu merupakan himpunan bagian dari anggota yang besar. Itulah kira-kira bahasanya ya. Oke, contoh berikutnya diketahui himpunan A 1, 2, 3, 4, 5. Himpunan B anggota himpunan A yang genap. Anggota himpunan A yang genap, maka himpunan B ini bisa kita tuliskan 2 dan 4. Kemudian C adalah anggota A lebih dari 3. Yang lebih dari 3 artinya C itu adalah 4, 5. Oke. Nah, sekarang kita lihat mana yang termasuk himpunan bagian. Oke, yang termasuk himpunan bagian. Apakah semua anggota B ada di A? Ya, maka dari sini kita tahu bahwa B adalah himpunan bagian dari A. Kemudian apakah C itu adalah himpunan bagian dari A? Iya, maka C juga himpunan bagian dari A. Nah, apakah B dan C ini ada anggota yang sama? Ada 2, 4 yang anggota B. Anggota C 4, 5, maka sama-sama 4. Maka ketika kita membuat dalam diagram Venn, ya, kita tulis dulu semesta, karena dia ada 2 himpunan yang saling sama. Oke, maka 4-nya kita tulis nokta dulu. Di sini 4. Lalu anggota himpunan B di sini C. Anggota B yang belum masuk 2, anggota C yang belum masuk 5. Ya. Nah, 2, 4, 5. Yang ini himpunan besarnya. Himpunan A-nya adalah 1 yang belum masuk, 1 dan 3. 1 dan 3 kita letakkan di luar. Nah, itu maksudnya ya. Oke, itu contoh lain daripada himpunan bagian. Oke, himpunan bagian itu jika tidak disebutkan, kita bisa mendaftarkan anggota-anggota dari himpunan bagian. Bagaimana contohnya kita mendaftarkan himpunan bagian? Nah, misalkan Ibu punya himpunan M. Himpunan M anggotanya 1, 2, 3. Berapa banyak himpunan bagian? Seperti itu kan? Berapa banyak himpunan bagian? Nah, untuk membuat seperti ini, kita buat dulu anggota himpunan bagian ini adalah yang pertama, ya. Himpunan bagiannya adalah yang tidak punya anggota. Tidak punya anggota, maka kita tuliskan seperti itu. Lalu himpunan M yang mempunyai 1 anggota. 1, 2, 3. Oke. Yang ketiga yang mempunyai 2 anggota. 1, 2, 2, 3, dan 1, 3. Lalu anggota himpunan M yang mempunyai 3 anggota, 1, 2, dan 3. Jadi totalnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seperti itu. Untuk menyatakan berapa banyak himpunan bagian. Yang pertama tidak punya anggota. Yang kedua masing-masingnya 1 anggota. Yang ketiga yang punya 2 anggota, 1 dengan 2 dulu. Baru 2 dengan 3. Baru 1 dengan 3. Baru yang terakhir adalah punya 3 anggota. Nah, himpunan bagian, untuk menentukan himpunan bagian, rumusnya adalah 2 pangkat N. Berapa banyak himpunan bagiannya? 2 pangkat N dengan N adalah banyak anggota himpunan. Jadi, kalau banyak anggota himpunan ini adalah 3, maka rumusnya 2 pangkat 3. 2 pangkat 3, 2,
dikali 2 dikali 2, hasilnya adalah 8. Kita hitung ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inilah yang 8 anggota dari himpunan bagian. Oke, sampai sini materi kita hari ini. Silakan Ananda tanyakan mana yang Ananda belum pahami. Lalu nanti kita akan lakukan tanya jawab bagian mana yang belum dipahami sebelum Ibu memberikan latihan. Selamat belajar dan tetap semangat.